Alhamdulillah, saya sudah pas 60 hari di sini, berarti udah 2 bulan mungkin di Maroko, mungkin tinggal beberapa hari atau masih sebulan lagi, wallahu a'lam nanti. Sekarang saya karena sudah sekitar 2 bulan atau 60 hari, saya akan menceritakan tentang perbedaan antara Maroko dan Indonesia. Tapi perbedaan ini bukan dari misalnya makanan, tempat, cuaca, bukan. Tapi tentang pendidikan ruhani. Jika seorang murid ada di zawiyah dan ada di jarak jauh, misalnya di Indonesia. Pertama, kalau di zawiyah itu berarti langsung dididik oleh Sidi Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Jadi 24 jam itu dipantau karena memang dekat. Dipantau baik secara badan, makanan, ruhani, semuanya dipantau. Yang pertama, walaupun kalau jarak jauh bisa, tapi tentu kan jaraknya. Dari dekat secara fisik ini bisa berinteraksi. Yang pertama. Yang kedua, kita kalau di sini tuh bisa menyaksikan Siti Syekh tiap hari. Kita bermakmum kepada beliau tiap hari. Setiap 5 waktu, kecuali subuh di memakmum di belakang beliau. Terus yang ketiga, setelah asar ini langsung muzakarah, itu ada pelajaran, dan pelajaran ini kayak ngobrol gitu. Jadi murid bertanya apapun, mengenai mimpinya, mengenai musyahadahnya, mengenai banyak hal, tergantung apa yang menjadi yang terbersih di hati murid, langsung ditanyakan kepada Syekh apa aja, tentang khalwat, tentang masalah ini, misalnya Nabi Adam, Al-Quran, hadis, langsung dijawab oleh Syekh. Dan itu jawabannya mengalir deras, seperti ilhamnya itu cepat. Dan banyak sekali pelajaran yang tidak bisa diperoleh kalau dari jauh kan. Belajarnya cuma Sabtu itu pun pertanyaan mengenai mimpi dan musyahadah dari para murid yang jarak jauh, lalu disaksikan oleh para murid yang jarak jauh juga. Jadi itu saja. Tapi kalau di sini tiap asar itu berarti pelajaran tiap hari itu tergantung kita mau belajar, kita mau bertanya apa kepada Syekh. Dan Syekh itu seakan-akan menjawab semua yang terbersih di dalam hati kita. Jadi memang pendidikannya di situ. Apa yang misalnya kita salah nih, langsung ditegur walaupun kita tidak bertanya. Tapi teguran itu tidak berkata engkau salah, bukan. Itu dijelaskan, ya paham, dijelaskan. Saya menjelaskan begini, murid yang mengalami merasakan, yang lain tidak merasakan. Jadi tergantung istiadah, tergantung kebutuhan, tergantung bagaimana. Lalu yang kelebihan lainnya, ya bisa dicek bagaimana ketika Anda dekat, frekuensi dekat kepada seorang guru, dan dari jarak jauh frekuensinya bagaimana. Ini suhbah, alhamdulillah bisa. Suhbah itu benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena secara pribadi saya secara ekonomi tidak bisa, tapi memang ini benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Indonesia bisa langsung ke sumbernya gitu, ke sumber cahaya, sumber ilmunya, ke sumber mata airnya. Masya Allah. Tentu masih banyak lagi kelebihan-kelebihan. Anda bisa bayangkan berada di dekat, bahkan ditarik gitu dari jarak jauh sampai ke sini. Jadi itu hanya sedikit, akan sangat panjang sekali kelebihan belajar dari jarak jauh dan jarak dekat. Dan ini bukan belajar ilmu fisik, ini belajar ruhani. Dan belajar ruhani pun ini bukan tentang alam jin setan, bukan, tapi ini tentang alam malakut, musyahadah alam jabarut, alam dzarr, alam bala, alam mengenai ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang tentang ma'rifatullah ini, belajar tentang sir ini
dia memang bukan ranah akal benar-benar. Dia memang ilmu yang oleh Abu Hurairah itu, aku membawa 2 wadah, satu wadah saya sebarkan kepadamu, satu wadah lagi tidak disebarkan. Itu tidak disebarkan artinya memang Rasulullah ini memberikan tempat, memberikan ilmu ini turun temurun dari mulut ke mulut. Tidak bisa kalau dari buku atau dari kitab memang tidak bisa. Maka kalau di Indonesia misalnya ada kisah para wali songo itu untuk ada ilmu yang untuk diberitahu itu harus di tempat yang sepi. Ini memang ada gitu. Di tempat harus berdua. Kalau sudah bertiga berbahaya. Jadi barang siapa yang membuka rahasia ketuhanan, dia kafir, benar-benar dia kafir. Karena memang dia berada di dalam setelah nafas, hati, ruh, sir berada di tingkat yang paling dalam ini. Dan ini ilmu tidak dijangkau oleh akal, tapi dari mulut ke mulut. Bukan seperti mulut misalnya kalau hadis kan ada juga sanadnya, tapi ini iya benar memang ini ada sanadnya juga. Tapi kalau di sini sanadnya cahaya. Kalau ada cahayanya berarti dia bersanad. Dan untuk mendapatkan sir ini dia harus dikubur dulu di dalam khalwat. Dikubur, setelah dikubur itu dia harus musyahadahnya ada yang ini macam-macam. Pasti diingkari oleh ahli zahir, dan pengingkaran ini memang benar. Kalau tidak diingkari malah salah. Jadi itu uniknya. Jadi harus diingkari dan harus dikafirkan karena sudah melewati lisan ini, maka sir itu gak boleh melewati lisan, harus tetap di sini. Nah ini dipelajarinya di situ. Nah lalu bagi para murid yang belum bertemu dengan syekh misalnya, tidak bisa ke sini, itu jangan khawatir karena syekh ini ketika dia menemukan murid yang pantas untuk diberikan walaupun secara jarak jauh, karena syekh ini mengetahui, maka Anda bisa dipanggil. Bagaimana caranya? Nggak bisa ditanya caranya, nanti ada saja sebab yang bisa mendekatkan diri Anda kepada Syekh Muhammad Fauzi Al-Qaradawi. Yang penting sekarang ijtihad, maksudnya bersungguh-sungguh berjihad untuk sungguh-sungguh berzikir istighfar, karena untuk yang awal-awal kan memang istighfar itu astagfirullah. Kecuali sudah diizinkan untuk yang lain maka tidak. Jadi istighfarnya ini berat, istighfar sama, tetapi ini berat istighfarnya itu. Jadi banyak sekali perbedaan yang bisa dirayakan. Di antaranya itu adalah tentang yakin. Jadi yakinnya semakin tinggi terhadap cahaya Allah ini. Benar-benar itu, dan saya menyadari bahwa cahaya Allah ini memang mahal sekali. Tidak bisa ya, maksudnya kalau dikasih sembarangan kan kayak gak ada harganya, tapi ini benar-benar mahal. Kalau direnungkan tentang ini cahaya Allah, menyaksikan cahaya Allah ini saja sudah tidak bukan ranah akal. Menyaksikan cahaya Allah, alam malakut, musyahadah, terus banyak lagi. Itu saja. Barangkali jika kita berjumpa bisa kita ngobrol terbuka ini, karena dan tidak ada paksaan. Yang tertarik kita ngobrol ngopi gitu kan. Kalau nggak tertarik ya rezeki orang beda-beda. Anda punya rezeki ini, kita punya rezeki ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami rezeki berupa pertemuan dengan Syekh Muhammad Fauzi Al-Qaradawi, wali kutub khatam zaman ini, dan kami diberikan rezeki untuk menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahu nuru samawati wal ardh. Nah, ini rezeki yang agung, jarang-jarang. Ya, semoga kita semua mendapatkan hati yang selamat, qalban salimah, dan itu Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, baik berjumpa sebagai badannya, sebagai ruhnya, sebagai nurnya, nur Muhammad, cahaya di atas cahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.